Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rema. Saya dari kelas 2A S1 Farmasi. Saya di sini akan menjelaskan apa itu penyakit autoimun. Penyakit autoimun adalah suatu kondisi kronis di mana sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang sel-sel atau jaringan tubuh sendiri. Menganggapnya sebagai benda asing, terdapat lebih dari 80 jenis penyakit autoimun seperti lupus, rheumatoid, dan diabetes tipe 1. Kondisi ini bersifat jangka panjang dan disebabkan oleh interaksi kompleks antara faktor genetik, lingkungan, dan sistem kekebalan tubuh yang tidak berfungsi normal. Jenis penyakit autoimun itu ada 3. Yang pertama yaitu diabetes tipe 1. Yang kedua itu organ spesifik, misalnya pankreas. Yang ketiga itu sistemik, misalnya lupus. Faktor risiko autoimun biasanya disebabkan oleh faktor genetik, hormon, lingkungan yang melalui virus, bakteri, dan pola makan. Gejala autoimun itu biasanya lelah, kekakuan sendi, nyeri, dan bengkak. Itu tergantung pada organ atau antigen yang terkait. Antibodi dapat dideteksi bertahun-tahun sebelum gejala muncul. Antibodi yang menyerang antigen tubuh sendiri. Tidak semua dengan antibodi akan sakit. Contohnya antibodi antinukleer. Autoimunitas dan toleransi imun. Toleransi imun yaitu mekanisme agar sistem imun tidak menyerang diri sendiri. Jika gagal, yaitu autoimunitas. Seleksi ketat terjadi di sumsum tulang, yaitu sel B dan timus sel T. Peran antibodi itu menetralisir patogen. Antibodi menempel pada patogen, zat atau penyebab penyakit untuk menonaktifkannya. Misalnya mereka dapat menutupi protein dan permukaan virus sehingga virus tidak bisa menginfeksi sel-sel tubuh. Yang kedua yaitu aglutinasi. Antibodi dapat mengikat beberapa patogen sekaligus, menyebabkan mereka mengumpulkan dan membentuk gumpalan yang lebih mudah kendali dan dihancurkan oleh sel-sel kekebalan lainnya. Yang ketiga itu meningkatkan patogenesis. Dengan melapisi patogen, antibodi membuat patogen tersebut lebih menarik bagi sel-sel fagosit. Yang keempat yaitu mengaktifkan sistem komplement. Antibodi dapat memicu serangkaian protein lain dalam darah. Pengembangan sel B berasal dari sel punca di sumsum tulang. Diseleksi agar tidak reaktif terhadap antigen tubuh tersendiri. Jika lolos, itu menuju limpa dan kelenjar getah bening. Kesalahan seleksi bisa jadi munculnya sel B autoreaktif. Aktivitas sel B dan sel T autoreaktif. Sel B yaitu sebagai APC autoreaktif dapat menangkap dan memproses antigen kemudian menyajikan kepada sel T autoreaktif. Interaksi ini sangat penting untuk mengaktifkan sel T dan memperkuat respon autoimun. Lalu yang kedua, produksi sitokin proinflamasi. Sel B autoreaktif juga dapat melepaskan sitokin atau protein pensinyalan yang memicu dan mempertahankan peradangan kronis yang menyebabkan kerusakan jaringan. Lalu sel T helper. Sel ini setelah diaktifkan oleh sel B atau sel penyaji antigen lainnya akan melepaskan sitokin yang memicu dan mengkoordinasikan respon autoimun. Mereka membantu mengaktifkan sel B autoreaktif untuk memproduksi antibodi dan beraktur sel-sel ke dalam lain ke lokasi peradangan. Sel T ini adalah pembunuh yang secara langsung menghancurkan sel-sel tubuh yang sehat. Misalnya pada diabetes tipe 1, sel T sitoksin autoreaktif menghancurkan sel-sel beta penghasil insulin di pankreas. Mimikri molekuler. Patogen memiliki peptida mirip dengan tubuh, itu sel imun keliru menyerang jaringan sendiri sekaligus melawan patogen. Aktivitas pengamatan bystander activation. Peradangan atau infeksi mengaktifkan sel dendritik bisa memicu aktivitas sel B atau sel T autoreaktif meskipun targetnya bukan patogen. Penyebab epitopi itu sel B dapat menampilkan kompleks antigen berbeda pada sel T. Yang kedua, sel T yang aktif bisa memperluas produksi antibodi, itu memperluas peradangan. Virus persistensi yaitu virus penetapan dalam tubuh atau aktivitas imun kronis. Yang kedua itu peluang lebih besar munculnya sel B dan sel T autoreaktif. Gejala tergantung antigen atau target. Organ tunggal diabetes 1, pankreas itu sistemik, yaitu lupus menyerang protein inti sel di berbagai organ. Terapi autoimun yaitu belum ada obatnya yang menyembuhkan. Fokus mengurangi gejala atau peradangan, imunosupresan, kartiosidin, NSAID, terapi biologis, penelitian kelanjutan yang diperlukan.
Cukup sekian materi yang saya bisa bawakan dalam hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.